Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya kepada anak-anakku sekalian, siswa ataupun siswi SDN 2 Tambak Sari. Sudahkah kalian makan hari ini? Pak Teguh kira sudah semua. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan segala berkahnya kepada kita semua, baik itu melalui kesehatan, melalui pikiran kita, kemudian bisa kita melihat ke setiap harinya kita bisa berjalan, kita bisa belajar dan sebagainya. Belum lagi ketika Allah menciptakan hal-hal yang pastinya terkadang kita lupa manfaatnya bagi kita semua. Salah satu contohnya adalah ketika kita makan, kita tidak menyadari dari manakah segala sesuatu yang kita makan itu, dari bentuk apakah yang kita makan itu. Kalian pasti sebagai orang Indonesia makannya dari bahan nasi ataupun bahan-bahan yang lain seperti jagung. Ini diciptakan oleh Allah untuk kebaikan kita. Itulah berkah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu agar kita bisa lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita coba telaah, mari kita coba pahami tumbuhan-tumbuhan yang bermanfaat bagi kita semua. Mari kita simak untuk pemahaman berikut ini. Anak-anakku sekalian, sebagai manusia sudah pasti kita membutuhkan makanan untuk bisa tetap hidup. Baik itu makanan yang berasal dari bahan nabati ataupun hewani. Kita sebagai orang Indonesia menggunakan bahan nabati sebagai makanan pokok, seperti misal beras dan jagung, yang merupakan makanan yang tidak asing lagi bagi kita. Kalian pasti mengenali gambar ini. Betul sekali, ini adalah gambar pohon jagung. Bagi para petani, ini merupakan salah satu tanaman yang ditanam ketika musim kemarau. Karena jagung memiliki tingkat konsumtif yang tinggi, maka petani selalu menanamnya sebagai rotasi tanaman selain padi. Apakah kalian tahu bagaimana cara menanam dan cara perkembangbiakannya jagung? Mari kita simak penjelasan berikut. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Pada dasarnya, bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin, sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Setelah tadi kita memahami bagaimana jagung ini berkembang biak, kita bisa melihat bahwa jagung ini menggunakan bunga sebagai salah satu alat perkembang biakannya. Nah, bagian-bagian apa saja yang ada dalam bunga tersebut? Mari kita pahami bagian berikut ini atau gambar berikut ini. Yang pertama adalah mahkota, kemudian ada kepala sari, benang sari, kelopak bunga, dasar bunga, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, dan tangkai bunga. Mahkota bunga ini merupakan suatu bagian
bunga yang berwarna-warni yang berfungsi untuk mengundang serangga agar tertarik untuk datang ke bunga tersebut. Kemudian untuk kepala sari ini merupakan salah satu alat kelamin jantan pada bunga. Sedangkan untuk kepala putih merupakan alat kelamin betina pada bunga. Ini ditopang oleh tangkai putih. Sedangkan bakal biji adalah yang kelak nantinya akan menjadi biji ketika bunga ini sudah kering atau gugur ataupun layu, maka ini akan menjadi biji. Di situ juga ada dasar bunga yang merupakan tumpuan dari bunga tersebut, yang nantinya keseluruhan bagian bunga tersebut akan ditopang yang dinamai dengan tangkai bunga. Jadi tangkai bunga ini berfungsi untuk menopang bunga agar tidak mudah jatuh ataupun terkoyak ketika terkena angin atau tersentuh hewan. Demikian penjelasan sedikit tentang bagian-bagian bunga. Setelah kita mengetahui tentang perkembangbiakan jagung, maka kesimpulan yang bisa kita ambil adalah: pertama, perkembangbiakan generatif dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Kedua, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Ketiga, setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. 4. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putih atau sel kelamin betina. Memang bunga sangat indah warnanya. Tidak hanya di Indonesia saja, dikarenakan kesamaan kondisi geografis yang hampir sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda. Seperti halnya bunga kembang sepatu. Bunga ini tumbuh subur di Indonesia dan Malaysia. Demikian juga untuk bunga kamboja. Bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Dorcamba atau bunga kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lainnya yang memiliki kesamaan. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara se-Asia Tenggara. Pada tahun 1967, ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan berdirinya ASEAN. 5 negara sebagai pencetus berdirinya ASEAN yaitu Indonesia diwakili oleh Adam Malik, Malaysia oleh Tun Abdul Razak, Thailand diwakili oleh Tanat Koman, Singapura oleh S. Rajaratnam, Filipina diwakili oleh Narciso Ramos. Saat ini ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Berdasarkan urutan waktu bergabungnya, negara-negara anggota ASEAN tersebut adalah 1. 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, yang bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. 2. Brunei Darussalam, bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. 3. Vietnam, bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. 4. Laos dan Myanmar, bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. 5. Kamboja,
bergabung pada tanggal 30 April 1999. ASEAN harus dapat memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Untuk itu, berbagai kerjasama dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan semua anggotanya. Kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik dikembangkan demi kemajuan semua anggota. Manfaat yang dirasakan oleh anggota-anggota ASEAN membuat semakin banyak negara yang kemudian bergabung dengan organisasi ini. Sehingga organisasi ini menjadi 10 negara sebagai anggota. Anak-anak sekalian, tadi kita telah melihat negara-negara yang menjadi anggota ASEAN. Di sini kita telah melihat bahwa negara tersebut memang letak geografisnya sama, yaitu di Asia Tenggara. Setelah kita mempelajari anggota-anggota ASEAN tersebut, berapa jumlahnya dan kapan mereka bergabung, mari kita lihat kesamaan-kesamaan yang ada di negara-negara tersebut. Karena tiap negara ini memiliki kebudayaan yang berbeda namun hampir sama bentuknya. Kita akan mengulas satu persatu negara-negara yang ada di anggota ASEAN ini secara mendalam, terutama untuk yang menjadi anggota-anggota ASEAN, sehingga kita bisa lebih memahami apakah kesamaan-kesamaan yang ada di dalamnya. Kita lihat. Masyarakat negara-negara ASEAN memiliki kehidupan sosial budaya yang unik. Mari kita coba lihat kehidupan sosial budaya masyarakat anggota ASEAN. Yang pertama adalah Brunei Darussalam. Kampung Ayer adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400, Kampung Ayer sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini, banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata Nahbaru yang diucapkan oleh Awang Alak Betatar, penemu negara ini. Kata Darussalam berarti tempat yang damai atau keamanan. Dalam percakapan, menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Malaysia. Patung Dewa Murungga di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Safes, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer, didedikasikan untuk Dewa Murungga. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Georgetown adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya. Banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya berupa nasi lemak. Berikutnya adalah negara Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Ada 8 dialek utama yang digunakan oleh masyarakat Filipina, yaitu Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon atau Ilonggo, Bicol, Waray,
Pampango, dan Pangasinense. Po atau opo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Mereka memanggilnya dengan menggunakan kata-kata seperti kuya, ate, manong, atau manang yang menunjukkan rasa penghormatan. Jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Tarian Tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Kamboja. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tari Aspara lahir pada 2000 tahun yang lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Orang Khmer mengenakan sel kotak-kotak yang disebut krama. Pria dan wanita Khmer mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Ini bertujuan untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan bagi mereka. Makanan yang terkenal yang ada di Kamboja adalah cha, yang berarti tumisan. Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Pakaian tradisional Myanmar yang disebut longyi mirip dengan sarung Indonesia. Namun, kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Longyi yang berbahan kain katun bukan saja dikenakan pria dewasa, namun juga anak-anak dan wanita. Negara Vietnam. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah salah satu permainan tradisional bagi anak-anak Vietnam. Anak yang berada di tengah lingkaran, matanya akan ditutup kain. Kemudian, mereka berusaha menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut dengan Ao Dai. Topi caping pun banyak ditemui di sana. Orang Vietnam gemar duduk di dingklek, yaitu kursi yang sangat pendek. Bukan hanya untuk makan, bahkan untuk mengobrol pun mereka senang duduk di atas dingklek. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa mulai 1803 sampai dengan 1945 dan merupakan dinasti terakhir di Vietnam. Negara selanjutnya adalah Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemunya yaitu Ai Lau. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Olahraga tradisional di Laos adalah katao, seperti olahraga bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bola terbuat dari anyaman bambu. Musim tahun baru Laos disebut Bun Pi Mai. Semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru, dan mencuci patung-patung Buddha. Makanan utama bangsa Laos adalah nasi atau beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung. Orang Laos menyebut dirinya Luk Khao Niao, yang artinya anak turun nasi ketan. Upacara sakral pemberian sedekah atau dikenal dengan Saibat merupakan upacara di Laos.
para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk tempat yang mayoritas memang beragama Buddha. Singapura. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Singapura berasal dari kata Sangsekerta yang berarti kata singa. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi, yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Sekitar 80% masyarakatnya memilih untuk berjalan kaki kemana-mana mereka pergi. Hal ini disebabkan harga kendaraan, yaitu mobil dan bahan bakar yang sangat mahal di negara tersebut. Kepiting cabai adalah makanan yang sangat digemari masyarakat Singapura. Thailand. Thailand adalah salah satu negara yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Pratat Thai, yang artinya tanah kebebasan. Sejak tahun 1008, Thailand berubah nama, antara lain Siam dari bahasa Sangsekerta yang artinya gelap atau coklat, dan Thailand. Ramakin adalah cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang yang akan berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak. Sebaliknya, bagian kaki dianggap bagian yang paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Oleh sebab itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain. Indonesia dan Thailand memiliki tradisi minum teh. Di beberapa daerah di Indonesia, kebiasaan minum teh dilakukan secara turun-temurun. Salah satunya adalah teh yang diseduh di poci. Oleh sebab itu, teh tersebut dinamakan dengan teh poci. Di Thailand telah disajikan beberapa teh sebagai. Itulah tadi sekilas tentang kehidupan sosial negara-negara anggota ASEAN. Ternyata memang benar banyak kesamaan yang dimiliki negara-negara tersebut. Sikap dan karakter mereka hampir sama juga dengan Indonesia. Mereka juga memiliki lambang negara yang harus mereka pahami, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Seperti halnya kita juga harus memahami nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila agar kita bisa bersikap sesuai dengan falsafah negara kita. Nah, untuk itu, mari kita mengulas satu demi satu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Mari kita pelajari nilai-nilai yang ada dalam Pancasila sehingga kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari agar sesuai dengan Pancasila. Kita lihat pada sila yang pertama yang bergambarkan bintang, berbunyi Tuhanan yang Maha Esa. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai umat beragama pada Tuhannya. Nah, contoh sikap yang bagaimana yang mencerminkan sila-sila tersebut bisa kita lihat dalam beberapa contoh berikut. Yang pertama adalah percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai ajaran agama yang dianut masing-masing. Ini sudah kita yakin bahwa kita semuanya memiliki kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua adalah menjalankan perintah agama sesuai ajaran yang dianut masing-masing.
Misalkan kita beragama Islam, maka kita harus mentaati perintah-perintah yang ada dalam ajaran agama Islam. Yang ketiga adalah saling menghormati antar umat beragama. Ini kaitannya dengan rasa toleransi kita kepada antar agama, antar pemeluk agama. Berikutnya adalah tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Artinya, apapun kepercayaan kita itu tidak boleh dipaksakan kepada orang lain agar orang lain mengikuti apa yang kita percayai. Ini sangat dilarang oleh negara. Sila kedua pada Pancasila berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila kedua ini digambarkan rantai. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai manusia yang pada hakikatnya semua sama di dunia ini. Contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua yaitu tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, warna kulit, tingkat ekonomi maupun tingkat pendidikan. Kedua, menyadari bahwa kita diciptakan sama oleh Tuhan. Tiga, membela kebenaran dan keadilan. Menyadari bahwa kita mempunyai hak dan kewajiban sama, serta tidak melakukan diskriminatif. Intinya adalah bahwa kita memiliki hak yang sama bagi setiap warga negara. Hukum pun tidak membedakan antara warna kulit, tingkat ekonomi maupun tingkat pendidikan. Jadi, hukum hanya berpihak kepada hal yang benar. Sila ketiga yang bergambarkan beringin berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai warga negara untuk bersatu membangun negeri ini. Nah, contoh yang sesuai dengan sila ketiga ini misalnya cinta pada tanah air dan bangsa. 2. Menjaga nama baik bangsa dan negara. 3. Tidak membangga-banggakan bangsa lain dan merendahkan bangsa sendiri. 4. Ikut serta dalam ketertiban dunia. Ini kaitannya dengan perekonomian ataupun keamanan internasional. Berikutnya, menjunjung tinggi persatuan bangsa. Ini sangat penting karena persatuan bangsa itu adalah hal yang paling diutamakan agar bangsa itu bisa menjadi bangsa yang maju. Berikutnya, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Artinya adalah ketika kita memiliki kepentingan pribadi dan kepentingan bangsa dan negara ini secara bersamaan, kita harus mengutamakan terlebih dahulu kepentingan bangsa dan negara. Sila berikutnya adalah sila keempat pada Pancasila yang berlambangkan kepala banteng. Ini berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita untuk selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Contoh sikap yang sesuai sila keempat ini adalah yang pertama, selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah. Kedua, tidak memaksakan kehendak pada orang lain. 3. Mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang keempat, menghormati hasil musyawarah. 5. Ikut serta dalam pemilihan umum. Ini bisa kita pahami bahwa segala sesuatu itu apabila dimusyawarahkan diharapkan akan mendapatkan hasil yang maksimal. Karena dengan bermusyawarah ini bisa memberikan suatu hasil dari segala bentuk pandangan atau pemikiran dari setiap warga negara.
Sila yang terakhir adalah sila kelima pada Pancasila. Ini dilambangkan dengan padi dan kapas. Berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita dalam bersikap adil pada semua orang. Nah, bagaimanakah contoh yang sesuai dengan sila kelima ini? Yang pertama adalah berusaha menolong orang lain sesuai dengan kemampuan. Artinya bahwa kita tidak perlu memaksakan diri untuk membantu orang lain. Jadi harus didasari dengan rasa tulus. Berikutnya adalah menghargai hasil karya orang lain. Apapun bentuknya, bagaimanapun bentuknya, karena itu adalah hasil karya orang lain, maka kita harus menghargai karena setidaknya mereka telah berusaha sebaik mungkin untuk menghasilkan karya tersebut. Berikutnya, tidak mengintimidasi orang dan hak milik kita. Ini berarti bahwa kita tidak boleh sewenang-wenang karena kita telah memiliki kekuasaan atau kekuatan sehingga kita mengintimidasi atau memaksakan orang lain atas kehendak kita. Berikutnya, menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Contoh lain adalah menghormati hak dan kewajiban orang lain. Demikian pembelajaran untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa kalian gunakan kelak ketika kalian terjun langsung di masyarakat. Salam semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.